Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Eko Budiarto dari SMA Negeri 1 Genteng. Hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring dalam rangka UKIN PPG dalam jabatan 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Masih sehat ya? Alhamdulillah. Masih sehat. Ya, alhamdulillah. Ingat selalu jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, jangan lupa, ya. Istirahat yang cukup, ya. Jangan terlalu sering begadang. Ya. Kebiasaan biasanya bangun jam berapa kalau pagi? Jam 4. Jam 4. Nah, alhamdulillah. Ya. ada yang sampai jam 7 baru bangun? Kalau tidur lagi, Pak. Oh, tidur lagi. Iya. Ya, jadi tetap semangat dalam menjalani proses pembelajaran, meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, ya, mudah-mudahan materinya bisa tersampaikan sempurna kepada kalian. Oke, untuk memulai kelas kita pada hari ini, ya, saya ingin ketua kelasnya, Ekantoro, teman-temannya dipandu untuk berdoa. Iya, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, setelah berdoa, saya ingin mengecek kehadiran kalian. Ya, Almira hadir? Hadir. Yasmin, Faiza hadir? Hadir. Ilabila? Hadir, Pak. Salsabila hadir ya? Alhamdulillah, berarti sudah hadir semuanya. Oke, pada pertemuan minggu yang lalu, ya, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas permasalahan tentang sistem ekonomi. Ya, kira-kira sebelum Bapak lanjutkan untuk permasalahan sistem ekonomi, ada yang belum jelas enggak? Jelas semua? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas semua ya, alhamdulillah jelas semuanya. Nah, karena sistem ekonominya sudah jelas, ya, pembahasan sistem ekonomi sudah jelas, maka untuk hari ini, ya, Bapak melanjutkan materi kita selanjutnya berkaitan dengan para pelaku ekonomi. Ya, para pelaku ekonomi. Nah, untuk mengawali proses pembelajaran kita di para pelaku ekonomi ini, izinkan Bapak untuk menampilkan sebuah tayangan YouTube. Nanti silakan dicermati dan dianalisis, ya. Bentar, saya sharing dulu. Sharingnya sudah tampil belum? Belum, Pak. Belum. Oh, sebentar. Tampil ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini video ini Bapak putar, silakan dicermati. Hai guys, belajar ekonomi lagi yuk. Tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Siapa saja sih pelaku ekonomi itu? Pertama, rumah tangga konsumen. Kedua, produsen. Ketiga, pemerintah. Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Kali ini kita hanya akan membahas tentang dua peran pelaku ekonomi, yaitu peran rumah tangga konsumen dan peran produsen. Pertama, rumah tangga konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat. Kalian tahu nggak apa saja peran konsumen?
Pertama, menyediakan faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa, seperti modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Kedua, menerima balas jasa atas faktor produksi, seperti upah, sewa, laba, dan keuntungan. Yang ketiga, mengkonsumsi barang dan jasa. Peran kedua adalah peran produsen. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau dipasarkan. Lalu, apa sih peran produsen ini? Pertama, menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi, yaitu upah, sewa, laba, dan keuntungan. Yang ketiga, menjual hasil produksi. Keempat, menerima hasil penjualan atas barang dan jasa. Itulah beberapa perilaku konsumen dan produsen. Sampai jumpa. Selamat belajar ya. Dah. Nah, itu anak-anak tayangan pertama dari tampilan YouTube. Nah, dari sini kira-kira ada yang punya gambaran tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ada yang mau berpendapat? Mengetahui Iya. peran pelaku ekonomi. Iya, betul sekali, Merinda ya. Jadi tujuan kita hari ini pembelajaran itu adalah untuk mengetahui peran para pelaku ekonomi, ya. Betul. Nah, kita bahas dari video tadi, ya. Pemahaman kalian ya sudah kalian amati. Peran pelaku ekonomi, ya, di situ anggotanya atau istilahnya sebagai pelaku ekonomi siapa saja? Produsen, pemerintah, konsumen, Iya, produsen, konsumen, terus Pemerintah, masyarakat luar negeri. masyarakat luar negeri, pemerintah. pemerintah. Iya, wih, jos, betul semua ya. Nah, kita bahas satu persatu. Bapak tampilkan dulu untuk slide presentasinya ya. Oke, Pak. Nah, ini tampil. Masih proses? Sudah bisa, Pak. Tidak bisa. Saya perbesar. Ya, ini pelaku ekonomi. Di antaranya satu, ada lembaga keuangan. Dua, ada pemerintah. Yang ketiga, di situ ada perusahaan. Yang keempat, ada masyarakat luar negeri. Ada rumah tangga konsumen dan produsen. Jadi persis seperti yang kalian sebutkan tadi di awal. Ya. Nah, kita coba bahas satu-satu. Rumah tangga konsumen, kita mulai dari rumah tangga konsumen. Ada yang bisa menjelaskan yang disebut dengan rumah tangga konsumen itu yang bagaimana? Rumah tangga konsumen adalah Sekelompok orang yang memanfaatkan barang atau jasa. Iya, betul sekali. Jadi bisa dikatakan sebagai sekelompok orang atau rumah tangga boleh ya yang memanfaatkan penggunaan ya barang dan jasa. Jadi inti dari rumah tangga konsumen itu adalah sebuah kegiatan untuk menggunakan barang dan menggunakan jasa. Ya, paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu contohnya rumah tangga konsumen itu di sekitar kita banyak sekali. Itu ada gambarnya. Contohnya siapa? Sebagai rumah tangga konsumen. Kira-kira? Gimana? Keluarga kita. Ya, betul sekali. Ibu-ibu. Keluarga. Keluarga kita. Kira-kira sehari-hari di keluargamu itu
mengkonsumsi sesuatu apa enggak? Iya. Iya. Nah, itu kalian contoh lah untuk sarapan tadi pagi itu kan ibu kalian harus memasak. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk memasak itu otomatis kan dia harus beli toh. Iya. Nah, itu adalah salah satu bentuk rumah tangga sebagai konsumen. Ya toh? Yang kedua, kalian yang cewek-cewek itu kira-kira setelah mandi kalau misalkan pengen pergi keluar, itu perlu moles wajah atau istilahnya maca apa enggak? Sangat perlu. Sangat perlu. Nah, terus wedakmu, lipenmu, parfummu itu oleh beli apa oleh malah? Beli. Produksi. Ya, dapat dari beli. Nah, beli itu kan salah satu bentuk bentuk konsumerisasi kan ya. Iya. Nah, kalian mengkonsumsi barang berupa bedak, kalian mengkonsumsi barang berupa apa? Lipstik, bahasa Jawanya lipen ya. Nah, kalian mengkonsumsi, membeli yang namanya lipstik untuk kemudian kalian gunakan. Nah, itu berarti kan memanfaatkan barang, ya. Nah, itu rumah tangga konsumen. Nah, temannya rumah tangga konsumen di sebelah kiri itu ada rumah tangga produsen. Perbedaannya apa? Ada yang tahu? Yang memproduksi membuat yang menghasilkan barang atau jasa. Almira, Yasmin, Merinda, betul. Jadi kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, contoh konkret, contoh di sekitarmu, rumah tangga yang berprodusen atau rumah tangga produsen apa? Di sekitarmu. Tempe, Pak. Nah, betul. Jual cilok. Ini makanan apa ya? Sejuta umat. Makanan nasional mulai dari anak kecil sampai orang dewasa suka dengan cilok ya. Ya. Bisa jadi di waktu-waktu yang akan datang Indonesia akan menjadi pengekspor cilok internasional. dengan berbagai macam rasa itu ya. Oke, betul. Jadi rumah tangga produsen seperti itu yang kita sebutkan. Nah, kita bahas ya ciri-cirinya. Nih, ciri-cirinya. Pertama, di situ ada rumah tangga konsumen. Ada rumah tangga produsen. Kita bahas ciri-ciri. Nah, yang pertama, untuk rumah tangga konsumen, ya, dapat dijabarkan sebagai sekelompok orang. Nah, betul yang kalian sampaikan tadi, ya, sekelompok orang yang memanfaatkan jasa atau barang, begitu, ya. Jadi, contohnya juga sudah kalian sebutkan dan itu betul sekali. Yang berikutnya, rumah tangga produsen. Nah, perannya yang pertama berperan sebagai agen pembangunan. Maksudnya ada yang paham? Berperan sebagai agen pembangunan rumah tangga produsen. Kira-kira rumah tangga produsen itu di pembangunan bangsa kita ada perannya apa tidak? Ada. Ya, jelas. Ya, betul. Jelas ada. Nah, contohnya apa? Kalau rumah tangga produsen itu perannya ya jelas menyediakan barang dan jasa yang kemudian digunakan oleh rumah tangga konsumen. Ya, itu. Yang kedua, memberi sumbangsi terhadap pemasukan negara berupa pajak. Iya apa enggak? Iya. Jadi gimana? Kalau yang ini, contohnya produsen untuk pabrik tempe misalkan, ya, pabrik tempe untuk penghasilan, ya katakanlah di situ kan ada yang namanya pajak penghasilan. Pernah dengar? Pajak penghasilan. Pernah. Itu kan salah satu bentuk sumbangsi, ya, sumbangsi berupa pajak untuk negara, ya. Oke, dari sini paham ya, dua ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Yang ketiga, mengolah bahan produksi dari rumah tangga konsumen untuk menghasilkan produk jasa atau barang untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, betul ya? Betul. Nah, dari sini, contohnya kalau tempe, kasusnya tempe tadi. Dari kedelai jadi tempe. Dari kedelai jadi tempe, ya betul. Nah,
Yang keempat, bertugas memberikan kompensasi atau balas jasa, ya, seperti misalnya membayar upah. Nah, ini bentuknya bagaimana, Rek? Seperti bila ada Gaji pegawainya karyawan. berarti Pekerja. gaji karyawan, Pak. Gaji karyawan, Pak. Nah, betul. Nah, jadi kita sebagai kita memiliki pekerja. Nah, pekerjanya itu kita gaji. Ya, pekerjanya kita gaji. Contoh, kalau kasusnya di pabrik tempe tadi, pemiliknya itu kan tidak mungkin dikerjakan sendiri-sendiri, toh. Artinya mulai dari beli kedelai, mengolahnya, rageni, bungkusi, dan menjual, itu tidak mungkin dikerjakan sendiri. Ya, mesti membutuhkan yang namanya tenaga tambahan. Nah, sebagai bentuk kompensasi atas bantuan yang diberikan oleh tenaga tambahan itu, diberikanlah yang namanya upah. Ya, paham ya? Paham. Oke, dari sini ada yang belum jelas? Jelas. Jelas semua? Ya, ada yang mau ditanyakan apa enggak? Enggak. Nah, lanjut nggih. Yes. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada pelaku ekonomi berupa perusahaan, ya, dan ada pelaku ekonomi yaitu masyarakat luar negeri. Ya, ini perusahaan, ya. Sepengetahuan kalian ada berapa jenis perusahaan itu? Kalau ditinjau dari pemiliknya dua, yaitu Swasta, Negara dan pemerintah, dan swasta. swasta. iya betul. Jadi swasta, ya, atau milik negara, atau oleh bahasa kerennya disebut apa? Badan usaha Milik negara. Nah, BUMN. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, itu untuk perusahaan. Nah, sekarang untuk masyarakat luar negeri, ya, sebagai pelaku ekonomi, ya, itu perannya masyarakat luar negeri itu sebagai apa? Konsumen, ahli, investor, investor. Dan konsumen. Nah, ya, jadi ada konsumen, ada ahli, ada sebagai investor, ada sebagai produsen. Ya, nah, contohnya kalau konsumen itu, masyarakat luar negeri itu sebagai ahli, apa, Rek? Ahli. Import. Di negara kita untuk apa bidang pekerjaan tertentu seperti ilmu pengetahuan, penelitian dan lain sebagainya, itu kira-kira perlu tenaga ahli apa enggak? Perlu. Menurut pengamatanmu, dari beberapa tenaga ahli itu ada enggak orang luar negeri yang bekerja sebagai tenaga ahli? Ada. Ya, jadi itu salah satu peran masyarakat luar negeri sebagai tenaga ahli. Ya, perannya seperti itu. Nah, sebagai investor, ada yang bisa memberikan contoh? Contoh perusahaan di emas di sekitar kita di Tumpang Pitu. Ya, Mas. Nah, itu investornya kan ada yang dari luar negeri toh? Iya, ada. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu peran masyarakat luar negeri seperti itu. Kita bahas, ya, perusahaan milik pemerintah dan swasta. Jadi perannya ada 3. Yang pertama, perusahaan memproduksi barang atau jasa yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Ya, betul ya? Ini, Rek, pertanyaan saya. Kira-kira masuk akal enggak sebuah perusahaan itu memproduksi barang, tetapi barang yang diproduksi itu enggak dibutuhkan oleh masyarakat? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Kalau misalkan terjadi seperti itu, apa yang akan terjadi di perusahaan itu? Bangkrut. Iya. Betul. Jadi bangkrut, nanti tidak laku lah. Kenapa memproduksi barang nggak dibutuhkan? Otomatis barang numpuk, ya, akhirnya bangkrut. Ya. Yang kedua, memanfaatkan faktor sumber daya alam dan manusia untuk menghasilkan produk. Ya, nah jelas ini ya. Itu. Yang ketiga,
berkontribusi terhadap pemasukan negara dengan membayar pajak. Betul enggak? Betul. Ya, di situ apalagi kalau skala perusahaannya sangat besar ya, itu pajaknya bisa macam-macam, ada pajak bumi dan bangunan, ya, ada pajak penghasilan dan lain sebagainya, ya, itu, yes, paham ya? Ya. Oke, lanjut ke masyarakat luar negeri. Nah, ini setiap masyarakat memiliki kondisi geografis dan iklim masyarakat yang berbeda. Nah, coba saya ulang, kalian pahami. Setiap negara memiliki kondisi geografis dan iklim masyarakat yang berbeda. Nah, hal ini menyebabkan apa, Rek? Kebutuhan orangnya berbeda-beda. Nah, betul sekali. Kebutuhan orangnya berbeda-beda. Maka yang terjadi nanti bisa menyebabkan namanya pertukaran barang. Iya, Bunda? Iya. Ya. Contohnya apa? Ini kalau bahasa kerennya disebut apa, Rek? Pertukaran barang itu bahasa ekonomi disebut apa? Ekspor impor. Impor. Nah, contoh. Kalian lihat di sekelilingmu. Kira-kira kegiatan atau perlengkapan sehari-hari kalian yang biasa didatangkan lewat impor itu apa? Semua. HP. HP. Mobil. Mainan anak-anak. Mainan anak-anak. Alat tulis. Iya, Pak. Alat tulis. Ya. Ya, betul sekali. Jadi dengan adanya perbedaan kondisi geografis dan iklim, maka memungkinkan terjadinya perdagangan internasional atau yang tadi kalian sebutkan dengan sebutan ekspor dan impor. Contoh yang paling gampang itu kan HP-mu. HP-mu itu produksi mana? Korea, ada yang Korea, ada yang Cina. Ada yang Cina, betul. Jadi seperti itu. Terus berikutnya, kira-kira tas-tas branded itu? Iya. Saya bisa sebutkan mereknya. Oh, ini ngapa cewek-cewek itu? Louis, Chanel. Louis Vuitton, Rose, Hermes. Gucci Prada. Ini penikmat belanja semua ini. Ya, hafal benar dengan hal semacam itu. Ya, oke, berarti sudah paham ya. Nah, tentang masyarakat luar negeri sudah paham. Nah, lanjut lagi. Nah, ini pelaku ekonomi berikutnya ada lembaga keuangan. Ya, lembaga keuangan itu yang bagaimana, Rek? Menurut pemahamanmu, Rek? Yang bisa jadi penyedia modal. Simpan pinjam. Nah, simpan pinjam, penyedia modal, tempat kita menabung, ya, itu masuk ke dalam alat transaksi. Nah, menyediakan alat transaksi itu masuk ke dalam lembaga keuangan. Bentuknya ada bank yang tadi kalian sebutkan. Terus koperasi. Ya, ada lagi? BPR. Nah, betul. Terus yang sekarang marak, Rek, yang biasanya setiap hari itu kalian dapat SMS pinjaman online. Sering nggak dapat SMS seperti itu? Iya. Sering. Nah, ada yang tahu itu istilahnya apa itu? Istilahnya apa? Pinjaman seperti itu istilahnya apa? Fintech. Ya, finansial, fintech, finansial teknologi. Nah, jadi yang setiap hari kalian dapat SMS pinjaman online ya dengan apa istilahnya dengan mudah ya, mulai dari 5 juta sampai 100 juta misalkan. Itu bentuknya fintech, pinjaman online. Yang berikutnya ada pemerintah. Nah, pemerintah ini perannya ada 3, Rek. Sebagai konsumen bisa, sebagai produsen bisa, sebagai pengatur kebijakan juga bisa. Ya, contohnya sekarang. Tunjukkan ke Pak Agus contoh peran pemerintah sebagai konsumen yang sederhana saja. Kira-kira pemerintah mengimpor sesuatu enggak dari negara lain? Iya.
Iya, Pak. Nah, komputer. Ya, komputer. Ada lagi? Bahan-bahan untuk pembangunan nasional, Pak. Nah, betul sekali. Ya, ada lagi yang mau nambahi? Yang ketiga. Namanya kayak beruang itu namanya apa ya? Nah, untuk senjata, kira-kira Iya. Iya. di Indonesia bisa nggak membuat yang namanya pesawat tempur? Belum bisa. Belum bisa. Nah, makanya Departemen Pertahanan kita kan membeli pesawat tempur dari luar negeri, ya dah. Oke, kita bahas. Lembaga keuangan perannya ya menyediakan alat transaksi berupa uang giral. Nah, sudah kalian sebutkan tadi. Jadi menyediakan uang ya untuk transaksi masyarakatnya. Berikutnya menjadi tempat mengumpulkan dana yang diperoleh dari perusahaan ataupun rumah tangga. Ini berarti fungsinya apa, Rek? Menabung, ya. Bang. Iya. Nah, bank menabung sebagai penyedia modal atau bantuan kredit. Fungsinya adalah untuk memberikan kredit. pinjaman. Ya. Nah, pinjaman. Nah, itu. Terus pemerintah, ya, seperti yang kamu sebutkan tadi, sebagai konsumen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan pasokan barang atau jasa dari produsen. Atau bisa dikatakan sebagai contohnya dari luar negeri. Contohnya pesawat tadi, terus komputer. Sebagai produsen, pemerintah memberikan layanan jasa, memproduksi barang yang nantinya dipakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, contohnya sebagai produsen, apa? PLN. Nah, betul, PLN. Terus apa tadi barusan selain PLN? Kalian naik sepeda motor? Pertamina. Iya, Pertamina. Betul. Oke, paham ya? Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum. Lanjut? Lanjut. Oke. Ya. Oke. Jadi itu pembahasan materinya di situ. Ya. Nah, ada dari sini sebelum kita lanjut ke penugasan, kira-kira ada yang bisa memberikan gambaran yang kita bahas tadi apa? Pelaku ekonomi dan perannya dan tugas dan perannya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang tadi kita pelajari itu adalah kita membahas masalah peran pelaku ekonomi. Ya. Nah, sekarang ini untuk penugasan. Ya, kemarin itu kan sudah kalian bentuk kelompok tahu di pertemuan awal-awal itu. Iya. Nah, kelompoknya tetap seperti itu. Ya, tugasnya satu, saya jelaskan. Pengertian diagram the circular flow of economic activity. Jadi itu di bawah itu kan ada diagram circular flow. Ya. Nah, itu kamu jelaskan dengan kelompokmu ya, pengertian diagram itu. Yang kedua, menurut diagram, siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dua sektor? Nah, jadi dari gambar yang ada diagram itu, kalian analisis ya, yang terlibat dalam kegiatan ekonomi itu siapa saja. Yang ketiga, yang dimaksud dengan rumah tangga konsumsi atau RTK dan rumah tangga produksi atau RTP itu nanti kalian jelaskan menurut pendapat kelompok kalian. Yang terakhir, analisis keterikatan masing-masing sektor dalam kegiatan ekonomi. Ya. Oke, paham ya tugasnya ya? Paham, Mbak. Alhamdulillah. Nah, untuk kalau paham bisa mulai dikerjakan di kelompoknya. Nah, minggu depan ini silakan disetor kepada Bapak. Nah, penyerahannya nanti silakan diletakkan di Google Classroom masing-masing kelas. Kemudian untuk materi ya slide presentasi ini dan bahan ajar Bapak sudah sharing ya, saya sudah share di Google Drive. Linknya sudah saya bagikan di dalam kelasnya Google Classroom. Nanti bisa di-download, dipelajari sendiri di rumah.
Oke, itu yang bisa Bapak jelaskan ya untuk materi kita di hari ini berkaitan dengan masalah peran pelaku ekonomi. Oke, sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Pak, saya mau tanya, Pak. Oh ya, gimana, Bima? Silakan. Kan pemerintah ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi kan pemerintah kan sebagai produsen dan konsumen. Ya. Nah, dan pemerintah itu memiliki BUMN. Ya. Dan sedangkan pemerintah itu pasti menggalakkan pembangunan nasional. Iya. Dan pasti membutuhkan bahan-bahan. Nah, bila bahan-bahannya contohnya seperti bensin yang diambil dari Pertamina, itu pemerintah itu membayar ke BUMN atau langsung diambil saja, Pak? Apa belum bayar? Iya. Cukup, Bima? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi ini menjawab pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, ini menjadi mungkin sudah menjadi pertanyaan di banyak orang, ya. Tetapi jarang sekali jawaban yang bisa dimunculkan. Jadi gini, pada prinsipnya, ya seperti yang Bima sampaikan tadi bahwa BUMN itu adalah sebuah katakanlah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, artinya di dalam BUMN itu kan muncul yang namanya ada biaya operasional di situ, ada muncul biaya produksi, ada muncul untuk biaya gaji karyawan, pekerja dan lain sebagainya, ya kan? Nah, biaya-biaya tersebut itu didapatkan atau diputer ya dari hasil penjualan. Jadi contoh kasusnya di sini kan Pertamina. Pertamina itu produknya adalah BBM atau minyak. Nah, dari hasil menjual minyak tersebut itu diputar lagi untuk menjalankan kegiatan produksi. Ya, siapapun yang membutuhkan minyak, maka konsekuensinya harus bayar. Contoh kita yang sederhana aja, yang paling kecil, kita mau menjalankan sepeda motor kita, datang ke sekolah naik sepeda motor harus beli bensin. Dan itu prinsipnya sama sampai ke atas. Jadi pemerintah kalau melaksanakan pembangunan itu ya tetap untuk kegiatan transport misalkan ya itu membutuhkan bahan bakar, ya bahan bakarnya tetap beli. Ya. Coba bayangkan kalau misalkan mereka tidak beli, tinggal ngambil, kira-kira Pertamina rugi apa enggak itu? Rugi ya, tekor ya, itu ya. Tiba-tiba merem-merem pemerintah bangun jalan misalkan atau bangun pelabuhan, jembatan penyeberangan antara Banyuwangi dan Bali. Nah, untuk operasional bahan bakarnya langsung ngambil gitu aja, comot. Nah, otomatis Pertamina lama-kelamaan akan merugi. Jadi tetap ada yang namanya transaksi jual beli antara pemerintah dengan Pertamina. Itu ya, paham ya Bima ya? Alhamdulillah, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, bisa diakhiri ya. Silakan Bima, teman-temannya dipandu untuk doa penutup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya memberikan dampak yang maksimal, dapat bermanfaat seperti itu. Monggo Bima. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini dan semoga ilmunya bermanfaat, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Selesai, dapat diakhiri. Alhamdulillah. Oke, ya. Terima kasih anak-anak. Ya, pembelajaran hari ini bisa diakhiri. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.